Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah beserta pimpinan. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf tata usaha. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah SWT. Salam dan salam kita sampaikan pada Allah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk kegiatan kita pada siang ini itu kegiatan tentang diseminasi budaya positif di SMA Negeri 2 Lubuk Alung yang akan dipaparkan nanti oleh Ibu Rini Sinawati. Sebelum pemaparan, terlebih dahulu kaitan kita kepada Bapak Kepala Sekolah untuk membuka kegiatan kita pada siang ini. Kepada Bapak Kepala Sekolah, kami persilakan. Terima kasih Pak Giri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita selalu kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan Guru ini untuk kegiatan khususnya kegiatan diseminasi budaya positif SMA 2 Lubuk Alung yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Rini selaku CGP dari sekolah kita. Kemudian salam dari Islam bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pimpinan, Bapak dan Ibu GTKH pada SMA 2 Lubuk Alung yang berbahagia yang hadir di ruangan ini. Tentunya tidak banyak hal yang saya sampaikan karena ini terkait dengan program dari para CGP angkatan ke-11 angkatan ke-11 saja ya. Dia ada beberapa gelombang kalau salah ya, angkatan 11 ini banyak sekali. Tapi kita semuanya angkatan 11 saja. Tidak di apa ya. Oke, jadi kita untuk budaya positif ini sudah kita coba juga barangkali untuk melaksanakannya. Itu di kegiatan pengelolaan kinerja guru itu di dalam kelas juga di PNM itu sudah kita canangkan di dalam itu. Namun demikian tentu perlu ada perbaikan-perbaikan dari segala macam dalam bentuk peningkatan kualitas daripada program yang dilaksanakan. Jadi Bapak Ibu ini mungkin dalam rangka bagi atau sharing namanya dari Bapak dan Ibu atau guru kita yang mengikuti program CGP. Nah, mari kita dengarkan, kita simak bersama ya apa yang akan nanti disampaikan oleh CGP kita Ibu Rini Sinawati SPD. Jadi itu tidak banyak ya Bapak Ibu, itu saja barangkali. Kita langsung saja dari saya cukup sekian. Mari kita ikuti secara bersama. Mudah-mudahan ini dapat meningkatkan lagi semangat kita dalam bertugas, ya, nambah lagi wawasan kita dan kompetensi kita, sehingga kita benar-benar menjadi guru yang profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, setelah dari permintaan dibuka kegiatannya, mari kita dengan bersama-sama bacakan bismillah. Kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Maka kegiatan diseminasi ini kita mulai. Terima kasih.
terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mengundang kegiatan kita pagi ini dan siang ini. Selanjutnya pemaparan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 2 Bandung yang akan disampaikan oleh Ibu Uli Sriawati. Kepada Ibu Uli Sriawati dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Peri selaku moderator yang tadi sudah menyampaikan pembukaan yang juga sudah dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah. Hari ini kita berkumpul dalam rangka saya akan mencoba memaparkan diseminasi yang terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11, di mana diseminasi ini merupakan bagian dari aksi nyata di modul kami di modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, dalam kegiatan ini sebenarnya ini merupakan ajang untuk berbagi dan menyampaikan informasi terkait tentang budaya positif sehingga nanti kita bisa menerapkannya di sekolah. Dan sini saya sebenarnya tidak bermaksud menggurui, kita hanya berbagi agar sekolah kita lebih baik ke depannya nanti. Saat beriring salam, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan rahmat dan karunia pada kita sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat bisa berkumpul dalam rangka kegiatan diseminasi saya hari ini. Kemudian salawat beriring salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang berilmu seperti saat ini. Baik, kita langsung saja tentang diseminasi budaya positif di SMA Negeri 2 Lualung, yaitu tadi saya sampaikan oleh saya Rini Sriawati, SPD, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 2 Lualung. Kemudian saya di sini akan memperkenalkan fasilitator saya, itu Ibu Ernawati MPD. Ibu ini merupakan guru dari SMK Negeri 2 Padang. Itu sebagai fasilitator, kemudian sebagai pengajar praktik itu Ibu Misra Delina. Saya rasa Ibu Misra Delina sudah sering ke sekolah kita. Ibu ini guru dari SMA Negeri 1 Batanganang. Kemudian, nah ini sudah tidak siang lagi, mungkin Bapak Kepala Sekolah kita, ya, Pak Irwan Arnes, SPD MPD, yang selalu memberi support pada kita dalam semua kegiatan yang ada di sekolah sehingga nanti membuat kita semakin lebih baik lagi dan SMA 2 mungkin lebih berjaya lagi. Baik, saya akan mulai menyampaikan tentang budaya positif. Budaya positif merupakan sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Kemudian untuk menciptakan budaya positif di sekolah, maka hendaknya guru mampu menjalankan perannya dalam menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di sekolah. Karena nanti budaya positif dapat mendorong murid untuk berpikir dan bertindak serta mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Nah, artinya dari budaya positif ini ada nilai kebaikan yang kita yakini nanti yang akhirnya akan menjadi kebiasaan dan budaya bagi sekolah kita nanti, khususnya di SMA Negeri 2 Lualung. Nah, konsep inti dari budaya positif ada 7 di sini. Yang pertama itu tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian yang kelima, 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, dari konsep inti budaya positif ini sebenarnya jika ini kita terapkan di sekolah, maka akan membuat sekolah kita menjadi sekolah yang nyaman, mungkin yang sesuai dengan tuntutan pemerintah saat ini. Kemudian pembelajaran yang pertama kita tambah satu-satu dari yang 7 yang saya sampaikan tadi. Yang pertama itu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran
Dengan paradigma baru ini adalah pembelajaran yang kita rancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Artinya berdiferensiasi itu murid kita ajarkan sesuai dengan kebutuhannya dalam belajar. Nah, tujuannya di sini untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian budaya positif dan nilai kebajikan. Nah, disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Kemudian disiplin di sini mengacu kepada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Itu makna dari disiplin. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Jadi istilah disiplin dengan disiplin positif itu agak berbeda sedikit. Artinya yang positif di sini kita tidak menanamkan positif itu dengan maksud kita memberikan ancaman atau ada hukuman ataupun penghargaan, tapi di sini kita lebih menuntut adanya penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dari murid sehingga dia dapat termotivasi dari dalam dirinya sendiri. Nah, kita sebagai pendidik di sini kita bertujuan mewujudkan murid yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik yang saya bilang tadi, berarti motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri yang terdorong dari keinginan sendiri sehingga dia bisa berubah perilakunya ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikan yang saya maksud tadi itu merupakan nilai kebaikan yang disepakati bersama, yang diterima masyarakat seutuhnya, di mana dia terlepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Nah, nilai-nilai kebajikan ini bisa berupa nanti nilai keadilan, bisa nilai keselamatan, bisa juga nilai tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, nilai lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, dan lain-lain. Nah, sebagai contoh, nah di sini kira-kira dari pernyataan yang 3 yang saya sampaikan, nah kira-kira apa nilai kebajikan yang dituju dari kalimat yang 3 ini? Nah, yang pertama yaitu memakai helm saat berkendaraan di jalan raya. Kira-kira nilai kebajikan apa Bapak Ibu? Keselamatan, ya. Berarti artinya dari yang saya sampaikan tadi kita sudah bisa menangkap sendiri apa nilai kebaikan yang ada dari pernyataan itu yang dikatakan dengan nilai kebajikan universal. Dari pernyataan saja kita sudah bisa menarik kesimpulan sendiri. Nah, berarti yang pertama itu memakai helm saat berkendaraan. Nah, berarti di dalam itu ada terkandung nilai kebaikan, keselamatan, ya Bu. Nah, ya. Yang kedua yaitu misalnya selalu kembalikan buku di tempatnya. Kira-kira nilai kebaikan apa, Bu? Nah, kerapian, nah, bisa kerapian, kemudian tanggung jawab, ya. Artinya nilai kebaikan yang terkandung dari pernyataan itu bisa tanggung jawab, bisa kerapian. Ya, yang ketiga, mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuan. Berarti itu nilai tanggung jawab. Ya, artinya kita sudah bisa menarik kesimpulan dari pernyataan yang disampaikan nilai kebaikan apa yang terkandung di dalam kalimat. Nah, di setiap organisasi atau institusi pendidikan memiliki nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya seperti yang tertuang dalam Kutul Merdeka, di mana pendidikan ini bertujuan untuk mewujudkan pelajar yang berjiwa profil pelajar Pancasila. Nah, kita mungkin tidak asing lagi dengan dimensi-dimensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Nah,
Dari konsep inti yang sudah dua saya sampaikan tadi, yang pertama tadi tentang paradigma pembelajaran baru, yang kedua tentang nilai disiplin positif dan nilai kebalikan, yang ketiganya ada tentang motivasi perilaku manusia. Jadi karena di sini kita berbicara tentang sekolah, berarti kita berbicara tentang murid. Nah, dari perilaku yang dilakukan oleh murid kita itu ada 3 motivasi yang melandasi perilaku siswa itu. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi apa yang dia buat itu karena takut akan hukuman. Ya, itu yang pertama. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi yang dua itu disebut dengan motivasi eksternal. Artinya motivasi yang terdorong karena adanya dorongan dari luar. Ya. Kemudian yang ketiga ada motivasinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi yang ketiga ini berarti motivasi yang berasal dari dalam dirinya atau disebut dengan motivasi internal. Nah, sebaiknya motivasi yang dilakukan oleh siswa kita ini itu motivasi yang berasal dari dalam atau motivasi internal. Nah, berikutnya ada konsep hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman yaitu tidak terencana, dia terjadi tiba-tiba, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam proses pembuatan hukuman ini. Kemudian dia bersifat satu arah, kemudian bisa berupa fisik atau psikis. Kemudian ada istilah konsekuensi. Konsekuensi ini dia terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian di sini murid tetap dibuat tidak nyaman karena ada konsekuensi dari apa yang telah dilakukan. Nah, sifat guru di sini itu sebagai memonitor murid. Nah, yang ketiga ada restitusi. Restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian adanya di sini proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi. Nah, berdasarkan konsep yang saya katakan tadi ada 3 tadi ya, Bapak Ibu. Ada 3 tadi, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, dari tabel yang saya sampaikan ini, kira-kira bisa enggak Bapak Ibu menyebutkan tindakan dari guru di sini? Ada 5 tindakan. Kira-kira itu termasuk hukuman kah atau konsekuensi? Yang pertama itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira ini masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman nah? Ya, atau mungkin ada yang berpendapat lain? Kalau menurut saya itu konsekuensi. Karena apa? Dari awal sudah ditetapkan tidak kesepakatan bersama itu. Sudah ada ketentuan, jadi konsekuensi bagi si anak dan melanggar, itulah konsekuensinya. Ini Pak Beri, ini kan terjadi artinya karena anak melanggar terlambat hadir tadi. Nah, kan tidak dinyatakan tadi bahwa ini sudah ada kesepakatan sebelumnya. Nah, kita lihat di sini Pak Beri, pernyataan yang ada ini saja. Ada kesepakatan. Biasanya di setiap institusi itu sudah ada pasti ini ketentuan. Ya, benar. Cuma gini, yang di sini kan kita tadi belum menyinggung adanya kesepakatan tadi. Ya, jadi dari pernyataan ini saja dulu Pak Beri. Nah, dari lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Nah, kita tidak menyinggung adanya kesepakatan sebelumnya. Jadi dari kalimat yang dinyatakan ini, kira-kira ini termasuk hukuman kah atau konsekuensi? Ya, ya berarti kita sepakat bahwa itu adalah hukuman. Ya. Secara tiba-tiba. Ya. Berarti ini tadi pagi ya, karena saya kewalahan mengkoordinir seluruh siswa. Apakah ini ya? Iya,
Baik, saya juga setuju dengan kata hukuman. Sebagai contoh tadi, saya juga memberikan hukuman sebenarnya, karena saya berusaha untuk memberikan budaya-budaya positif, tapi ketika dengan cara budaya positif, maka keluarlah kontrol saya sebagai penghukum, bukan sebagai manajerial lagi. Nah, tadi di lapangan itu hampir 10 menit untuk mengelola dia, itu susah sekali. Akhirnya saya secara spontanitas saya suruh kepala di atas turun naik seperti squat jump. Itu semacam hukuman karena memang ya udahlah seperti ini saya harus mengamankan mereka seperti itu. Jadi saya udah setuju hukuman karena memang secara tiba-tiba. Nah begitu. Terima kasih. Itu berarti kan contoh dari Bu Intung tadi. Ya seperti itu Pak Beri, karena dia langsung tanpa ada kesepakatan dengan siswa sebelumnya. Ya. Berarti kita sepakat bahwa yang pertama itu adalah hukuman. Ya, yang kedua yaitu membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya. Cara dibuatnya ada konsekuensi. Ya. Nah, berarti yang kedua karena dia membuat coretan, berarti konsekuensinya dia harus membersihkan meja. Ya, itu berarti konsekuensi. Akanlah mulai paham Pak Beri itu. Yang kedua itu berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Coba atau mau ngerti lupa. Nah, yang ketiga berarti hukuman. Yang keempat membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Tambah hebat. Yang kelima, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Wawan, PJOK Wan. Kira-kira yang kelima ini konsekuensi kah atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman? Apa mungkin saya jawab apa? Yang kelima Termasuk hukuman. Konsekuensi bisa berasal dari hukuman apabila sudah ada kesepakatan. Ya. Cuman gini, mungkin yang dulu kita tanya dulu. Ya, tentunya masih hukuman ini. Menurut Bapak Kalau belum ada kesepakatan, Ya. berarti itu namanya hukuman. Tetapi setelah nanti ada kesepakatan, nah jika terlambat dia harus menerima konsekuensinya. Ya. Sekarang kita dari pernyataan, berarti itu pendapat Bapak. Bu Ilda mungkin ada Bu Ilda. Ditanya ke guru yang lah merancang. Baik, terima kasih Bu Rini atas kesempatannya. Terkait dari pernyataan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, menurut saya itu termasuk kepada konsekuensi karena lari mengelilingi lapangan ada hubungannya dengan mapel PJOK itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ilda. Jadi menurut Bu Ilda, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit dalam mata pelajaran PJOK itu adalah konsekuensi. Bagaimana kira-kira yang tepatnya? Jadi apa hubungannya kalau kita lihat di sini di atas itu gimana jadinya? Sama itu. Gini Pak Ferry, dari pernyataan yang terakhir ini, di sini kan ada terkait dengan pelajaran PJOK. Ya, di PJOK mungkin Pak Wawan, mungkin ya Wan. Di PJOK mungkin biasa anak kalau terlambat, ya disuruh mengelilingi lapangan 2 kali. Mungkin beberapa kalinya itu terserah sama guru PJOK-nya. Cuman hal itu mungkin di pelajaran PJOK itu sudah ada kesepakatan, karena ada pernyataan untuk pelajaran PJOK-nya ini yang membuat dia termasuk kepada konsekuensi. Ya Pak Beri. Rasa ini adalah konsekuensi. Ya. Yang keempat itu ada kebutuhan dasar manusia. Ya. Jadi kebutuhan ada 5 kebutuhan dasar yang mendasari siswa atau kita untuk berbuat. Yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup, seperti
makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Nah, di sini berarti kebutuhan kita, bagaimana kita bertahan untuk hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Di sini rasa diterima di sini merasa ingin diperdulikan, berbagi, kerjasama dan menjadi bagian dari satu komunitas. Yang ketiga ada kebutuhan penguasaan. Di sini berarti terkait dengan harga diri, keinginan dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan dianggap dalam suatu komunitas. Kemudian ada kebebasan. Kebebasan di sini berarti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang terakhir ada kebutuhan kesenangan. Di sini bisa terkait dengan bermain, humor atau dan antusiasme, kemudian tertawa. Konsep kebutuhan dasar dari konsep kebutuhan dasar tadi, kira-kira di sini ada satu kasus, satu cerita mungkin. Di sini contoh yang saya paparkan di sini. Kira-kira menurut Bapak Ibu kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi dalam kasus ini? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa siswa kita berbuat itu pasti karena ada alasannya. Jadi karena ada kebutuhan dia yang tidak terpenuhi, makanya dia berbuat sesuatu. Nah, sebagai contoh di sini adalah ada kasus Dinda. Dinda seorang anak kelas 3 SD, dia begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Ya untung anak Ibu ini. Ibu Rani. Pada Ibu Rani, gurunya. Nah, menurut Anda atau menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang sedang dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini. Kita lihat yang pertama. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas karena kelas harus tenang, tidak ada suara. Kata si Dinda kan nggak seru jadinya katanya. Kira-kira kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi Dinda dari pernyataan dia seperti ini? Tadi kebutuhan itu tadi ada 5 ya. 5. Bisa boleh sih sebutkan? Boleh sih. 5 boleh sih tadi kamu. Apa tadi yang pertama? Bertahan hidup. Yang kedua, kesenangan. Saya nggak paham terbolak-balik Bapak. Yang ketiga, rasa diterima dan kasih sayang. Yang keempat ada penguasaan. Yang kelima ada kebebasan. Ya. Dari 5 kebutuhan dasar itu yang seperti pernyataan ini kira-kira apa tuh Pak Peri? Ini Pak Peri yang banyak punya. Maksudnya kepada kebebasan. Jadi anak ini tidak memperhatikan lingkungannya apa lingkungan sekitarnya. Dia yang maunya bersenandung. Si guru dalam hal ini tak menginginkan yang itu. Artinya di sini si anak dalam hal ini kita melihat dari posisi anaknya. Anak ini butuh kebebasan. Kebebasan. Dia kadang-kadang kebebasan dengan kesenangan itu agak-agak sedikit susah membedakan. Tapi kira-kira mungkin yang lain. Kebebasan kenapa menyangkut orang lain? Iya Bu Ica. Ada Umi Bu Ica. Ini itu udah pindah, lagi banyak tadi. Menurut Bu Ica, kira-kira kebutuhan yang mana Bu Ica? Ya, menurut Ica Bu, karena di sana itu merupakan kebutuhan dari si Dinda. Betul, sebenarnya kata Pak Beri di sana adalah kebebasan. Namun karena ada kata dari Dinda, kan nggak seru jadinya. Berarti itu kesenangan. Oh, ada Kak Seru Iya. Aduh, kato kan nggak seru jadinya katanya Pak Beri. Jadi memang sebenarnya lebih tepatnya
Kalau dari yang kita pelajari ya nah, itu tepatnya kepada kesenangan. Karena dia senang menyanyi itu kesenangan. Ya. Jadi katanya kalau dia dihalangi bernyanyi itu kan tidak seru jadinya dong. Jadi dia senang bernyanyi. Masalahnya makanya ikatan kebebasan tadi menyangkut ada orang lain di sekitarnya. Ya, bisa. Itu makanya dimasukkan sebagai kebebasan. Ya. Seandainya tidak ada orang lain, baru bisa itu masukkan kesenangan. Misalkan dia bisa bersenang di mana-mana itu kesenangan. Tapi sejauh ada orang lain itu butuh satu kebebasan. Ya, nanti ada juga kebutuhan kebebasan. Nanti kita lihat Bang Beri. Jadi, memang sebenarnya yang dikatakan Bu Ica mungkin lebih tepat ya, karena ada bahasanya yang seperti itu. Jadi lebih tepatnya ke arah kesenangan. Pak Beri. Ya, tambah muak Pak Beri ya. Yang kedua, guru tidak menyapaku hari ini katanya. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Itu kebutuhan apa yang ingin disasar di sini? Baik, terima kasih Bu Rini atas kesempatannya. Untuk kalimat yang kedua itu, Ibu Guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Menurut saya, kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi di kalimat yang kedua itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi si anak ini merasa si guru tidak menyapanya itu, dia merasa kurang kasih sayang dari seorang guru tersebut. Sekian, terima kasih Bu Rini. Saya setuju. Ya. Ya, berarti kita semuanya setuju bahwa yang kedua itu merupakan kebutuhan Dinda akan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, karena di situ dia ingin dipuji ya Bona ya. Artinya dia pengen ada rasa ya diterima sama gurunya. Kemudian yang ketiga, aku bosan katanya. Masa belajaran cuma gitu-gitu aja katanya. Dengerin ibu guru aja. Kebutuhan Pak Beri. Itu baru kebebasan. Nah, itu baru kebebasan Pak Beri. Artinya inyo merasa Pendapatnya. inyo merasa berarti bosan dengan keadaan yang ada. Dia ingin bebas sesuai dengan yang dia inginkan. Ya, berusaha. Iya. Katanya bosannya katanya. Dia yang kayak gitu saja dia guru tuh majan bosan. Jadi itu yang seperti ini yang kebutuhan akan kebebasan kan. Ya. Yang kelima, yang keempat, aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Itu terkait dengan kebutuhan Penguasaan. Nah, penguasaan ini tadi kalau konsepnya kenapa aku gambarku tidak rapi tapi malah bu guru melihatkan ke depan kepada teman-temanku. Dalam ini kita mengharapkan murid itu mempunyai kebutuhan dalam dirinya untuk merasa kompeten, merasa terampil, sehingga makanya dia merasa punya kebutuhan dan penguasaan atau the power of his punya itu ada. Jadi makanya lebih ke arah kebutuhan penguasaan. Ini juga dapat memberikan dampak yang pengaruh karena juga meningkatkan harga dirinya seperti itu. Terima kasih Bu. Ya. Aku selalu temuin barangkali tadi. Ya, mungkin pada tepat sekali Bu Yud. Mungkin Bu sudah mahir kalau soal ini karena sudah. Jadi yang ke posisi pemantau atau monitor dan 5 posisi manajer. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya.
posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Yang pertama ini posisi Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadut, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. cukup kilo. Ini aja buat berapa? Ini dari Yang 5 posisi. Wajah. Lebih ya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Ini banyak yang lagi. Gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Orang, ini mama Sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen. Ini kamu sudah sering terlambat loh. tujuan itu nak Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Udah dia mah. Aku udah pak. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ini. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan kondisi negatif tersebut di dalam dirinya. Itu ya di sini. Ada baju pegang sawah. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah keberapa bahagia saya. Iya, Bu. Pagi.
Ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Ibu bukannya anak yang harinya paling kecil. Mama disalahkan Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lagi kenyang, tetap beresin jar, Bu. Ya sudah sana nanti lain kali larinya lebih lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. kalau posisi sebagai teman Guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Jadi saya, dia berlaku baiknya kepada orang tertentu saja. karena dia merasa berteman dengan itu. Tapi dia bisa kan dah, teman bisa. Siapa ibu ini, Mas? Ya lima berat. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Harus ke satu aja, Wak. Tidak ada. Oh yang posisi yang kelima ini yang paling sebenarnya yang paling banyak. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa secara alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren bisa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu saya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia. Ya, itu tadi video terkait yang pertama tadi ada posisi sebagai penghukum, ada tadi posisi sebagai pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Nah, mungkin dari video tadi mungkin kita bisa membayangkan kenapa beri ada posisi yang aco mungkin yang awak lakukan. Bisa jadi awak sebagai penghukum. Saya saja sebagai penghukum sebenarnya. Rata-rata semuanya. Ya, sebenarnya dari yang kelima posisi tadi, yang paling disarankan itu posisi sebagai manajer. Jadi posisi sebagai manajer di sini kita lebih memberikan gambaran kepada siswa akan kesalahan dia sehingga dia dapat mencari dan menyelesaikan sendiri masalah yang dia hadapi dengan timbul rasa kesadaran dari dirinya sendiri. Nah, itu yang posisi sebagai manajer tadi. Jadi kita di sini tidak menghukum dan juga tidak menyalahkan anak begitu saja, tapi kita lebih ke sini mencari solusi atas masalah yang dia lakukan sehingga kedepannya dia dapat berubah menjadi lebih baik. Nah, dari video tadi kira-kira posisi kontrol apakah aku? Ikut pertanyaan stay posisi kontrol apakah aku? Kalau ada pernyataan seperti ini Pak Peri. Yang pertama itu ada kata Bapak, katanya Bapak benar-benar kecewa sekali dengan kamu. Yang tadi dari video tadi, mungkin posisi ini lebih tepatnya ke posisi apa kira-kira? Merasa bersalah. Mana? Iya, merasa bersalah. Merasa bersalah, Bapak merasa sangat kecewa, benar-benar kecewa sekali terhadap kamu. Jadi dengan kata kecewa tadi itu membuat siswa itu merasa bersalah akan apa yang dilakukan. Ya benar, berarti di situ adalah posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Woi, baca buyut. Oh, nah buyut nah. Buyut. Yang kedua, kalau ada pernyataan seperti ini, kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Penghukum, nah? Ya. Ya, Pak Beri penghukum. Kita lihat dulu Pak Beri, waktu yang salah Pak Beri. Itu. Iya, betul sebagai penghukum. Beri aplaus untuk Pak Beri, oke. Lagi pisau raya lagi aplaus. Yang ketiga, ada pernyataan kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini?
manajer tadi. Manajer tadi ya, berarti di sini sebagai manajer. Nah, ya. Yang berikutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman itu. Lebih tepatnya kepada Bu Lucy. Kamu sih? Teman. Alasannya nih? Bahasanya itu ngajak. Ya. Dari pernyataan kan ada demi Bapak Ibu ya. Artinya kalau kita merasa berkawan, cepatlah lakukan demi kawan kan bisa seperti itu. Artinya kita merasa akrab dan dekat dengan anak ya. Itu adalah posisi sebagai bukan dari itunya, saya lihatnya dulu dari ajakan awalnya. Ayolah, kalau ayolah itu adalah bahasa berteman. ya. Ayolah gitu ya, ayolah nanti itu bahasa akrab ya, merasa akrab atau berkawan ya. Ini belum setelah ya sebagai teman. Lebat sebelum. Ya, berikutnya ada lagi pernyataan. Kamu sudah terlambat 15 menit. Apakah kamu masih ingat konsekuensi apa yang dilakukan bila terlambat? Nah, ini posisi sebagai apa bicara? Sebagai Buana pemantau. Pak Beri? Kalau di bahasa keduanya memang pemantau. Apa kamu masih ingat pemantau? Ya. Dari bahasanya di sini kan ada keluar bahasa konsekuensi. Masih ingat tak dengan konsekuensi? Ya. Kalimat kedua itu apakah kamu masih ingat? Ya, apakah masih ingat dengan konsekuensi kita? Ya, artinya di sini guru memberikan mengungkapkan ada data konsekuensi sebelumnya yang sudah disepakati. Nah, di sini lebih tepatnya kepada pemantau. Ya. Kata taruhnya hebat berartinya. Berarti hebat guru SMA 2 Pak Beri. Tapi Pak Beri yang posisi yang paling aco yang lakukan yang mana tuh? Saya nomor 1 dan nomor 3. Nomor 1 dan nomor 3. Nomor 1 tadi apa tuh? Hukum. Ayo Pak Perio kadang bisa memposisikan diri sebagai penghukum. Terkadang memang kalau seandainya Nabu ya sebagai manajer kita gagal ya. Sebenarnya kalau menurut saya ini kan kegiatannya kita harus tahu di posisi mana. Kalau dengan cara manajer kita tidak bisa, kita coba dengan cara teman. Nah, nggak bisa juga dengan cara sebagai teman, kita maju lagi dengan sebagai pemantau, nggak bisa juga, makanya diambillah tindakan penghukum. Saya tadi pribadi langsung karena saya terlahir sudah menyandang guru penggerak, saya berusaha untuk mensosialisasikan dan menjalankan seperti apa hakikatnya guru penggerak itu. Awal-awal saya coba dengan cara berteman, ayo sayang, tapi ternyata diabaikan. Kemudian saya coba pemantau saja, saya minta OSIS yang membantu, enggak juga. Akhirnya saya supaya kegiatan ini bisa berjalan, akhirnya saya mainkan di penghukum. Akhirnya jalan, artinya tidak menutup kemungkinan, tapi alangkah baiknya namanya privilege kita disuruh mengarahkan rekomendasinya ke arah yang lebih manajerial. Kalau siswa terlambat kan saya sering itu. Kalau saya pikir dulu saya suruh coba duduk, silakan berpikir apa yang membuat kamu terlambat. Bahwa terlambat begitu bu ayat, bu cari solusi. Saya suruh tuangkan dalam bentuk kertas. Dia yang ceritakan masalah sendiri dia sendiri. Jadi jarang sekali saya kasih hukuman menyapu, itu memang it's not mine. Like, after I learn about ya itu anak artinya kita berusaha merubah diri kita. Ya kita berusaha berubah berdasarkan prinsip yang paling ideal tadi itu. Ya, walaupun mungkin sebenarnya yang kita lakukan sebelum ini mungkin ada banyak kesalahan, tapi namanya sebagai manusia itu biasa dan kita patut juga terus belajar dan membuat perubahan agar menjadikan pendidikan itu yang memerdekakan murid tadi. Ya. Kalau kita kembali ke ininya, di sini kan sudah jelas-jelas dikatakan posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Dalam artian di sini
menurut saya tidak ada yang menyatakan cuma satu lebih baik dari yang lain, atau ada keterangan yang menyatakan satu lebih baik dari yang lain. Itu bisa jadi kita terima. Tapi kalau menurut saya di sini tidak ada ungkapan bahwa ini lebih baik dari ini. Misalkan hukum lebih baik daripada teman, ini lebih baik, tidak ada begitu. Dan kapannya ada lah belajar begitu dari CGP-nya. Kalau memang itu ada, kita bisa masuk ke situ. Tapi kalau seandainya itu tidak ada, semuanya dalam proses ini terpakai. Ya, bisa. Ya, kan ada yang lebih baik kan? Ya memang dari yang 5 itu Pak Ferry memang yang paling baik itu memang posisi sebagai manajer. Jadi kan kalau tadi sebagai penghukum itu ada efek-efek kemudian yang akan dirasakan. Kalau begitu ada nggak tahapan-tahapan mana yang terbaik, kedua baik, ketiga baik, sudah begitu. Ada Pak Ferry? Ada. Manajerial itu yang nomor Tapi yang tadi uraian kan ada. Ada. Tidak dari Ada. manajer kan ada. Ada. Mana? Ada, makanya yang terakhir kan manajerial. Ada, Ya. kalau dibaca modulnya sedetail pun kita dianjurkan manajerial. Jadi tidak boleh. Kalau jangka harus orang menggunakan posisi penghukum jangan. Nah itu. Nah, artinya kita kan dari awal tadi kan tidak memahami yang dikatakan ada tadi itu tidak ada. Ada Pak Ferry. Nah Pak Ferry dari video tadi kan ada 5 posisi tadi Pak Ferry. Ada 5 posisi, ada pula dramanya masing-masing posisi. Nah di masing-masing posisi tadi kan sudah dikatakan bahwa ini efeknya kepada murid seperti ini, yang ini seperti ini. Maka yang paling ideal itu adalah posisi sebagai manajer tadi. Karena efek sebagai penghukum contohnya, nah kalau sebagai penghukum, kalau anak itu merasa terpaksa yang kita suruh itu tadi, dalam hatinya ada rendam, beko ada yang tidak suka itu pada bawa buku jadinya. Nah kalau sebagai teman tadi, ia merasa laki Jawa, iya katanya enggak awal sebagai teman. Tapi beko kalau lah di orang lain, beko lah, enggak di orang lain, nah kan tak kawannya beko enggak tapi di situ posisi jadi rela jadinya. Enggak pas lah, karena dia menganggap kawannya dengan awak saja. Nah, itulah kalau atau ulang sendiri video dia Pak Ferry. Durasi. Iya. Jadi Pak Ferry, benar memang sebenarnya tingkatannya tidak ada ya. Ini yang nomor 1, ini nomor 2, enggak. Yang di situ lebih ke dia mengungkapkan 5 posisi kontrol sebagai guru. Ada posisi yang 5 itu yang paling ideal dari yang kelima itu adalah posisi sebagai manajer tadi. Nah sebagai penghukum mungkin ya kita selama ini memang sering sebagai penghukum. Nah itu yang membuat kita seharusnya lebih belajar lagi bahwa penghukum itu efeknya ada seperti ini terhadap anak. Jadi kalau sebagai manajer awak lebih ke membuat anak berkembang pola pikirnya seorang untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi dia bisa mencari solusi terhadap permasalahanmu dengan tawarkan solusi menurut anakku yang bisa menyelesaikan masalahnya seperti yang terlambat tadi misalnya. Nah biasanya dia terlambat supaya bisa tidak terlambat lebar acaranya. Itu yang posisi sebagai manajer tadi. Ya Pak Ferry. Ya. Karena di video tadi ada mungkin Pak Ferry tidak memperhatikan. Tapi nggak masalah. Ya, kita lanjut. Yang berikutnya ada tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, kira-kira kok keyakinan, kok indah peraturan Pak Ferry. Kok keyakinan bahasanya. Biasanya warga mendengar peraturan. Ya, yang sering familiar di telinga awak kan biasanya ada bahasa peraturan. Kalau peraturan biasanya itu prosesnya top down, atau artinya itu berasal dari atas turun ke bawah. Itu biasanya kalau peraturan. Kalau keyakinan itu tuh asalnya kita bersama. Ya, itu termasuk salah satu beda antara keduanya. Maka kalau peraturan biasanya kan yang membuat guru biasanya atau unsur di sekolah misalnya. Sudah ada aturan sekolah kita yang pertama ini, yang kedua ini dan murid biasanya menerima itu saja. Ya artinya dia sepihak gitu. Ya. Kalau keyakinan
Kalau keyakinanku memang dibuat berdasarkan kesepakatan antara bersama antara guru dengan siswa. Dimana dulu kita minta perasaan atau ungkapan dari anak, mungkin yang menurut Inyo yang perlu diyakini, yang perlu dimasukkan ke dalam keyakinan. Ya jadi karena itu datangnya dari anak, tidak datangnya dari guru dulu, makanya disebut dengan keyakinan. Salah tulisannya. Nah, ini alasannya terlibat ini. Keyakinan itu adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Nah, dia lebih fokus pada nilai-nilai positif yang ingin ditanamkan seperti rasa hormat, tanggung jawab, kerjasama, dan sebagainya. Kalau di peraturan itu dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa, itu tadi. Nah, mungkin praktek keyakinan kelas ini di awal lah mulai berubah ada membuat keyakinan kelas, dan mungkin besok nanti bisa keyakinan sekolah. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Dia bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, kemudian dia sedikit dan agar dia mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas, semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Prosedurnya, kita mempersilahkan semua warga kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Nah, walaupun mungkin kita perlu beranjak dari peraturan dulu. Nah, dari peraturan ini nanti kita ubah dia menjadi kalimat positif. Nah, jadi kadang-kadang mungkin ini yang agak lebih agak ada miskonsep di lapangan. Awak mungkin minta Pak Peri, anak mungkin apapun yang keyakinan kelas awak anak, karena ada anak nyepi kadang boleh makan minum bu senyuna. Nah, itu sebenarnya memang itu curah-curah pendapat dari anak, tapi di sini keyakinan kelas itu harus kita ada nilai positif di dalamnya. Jadi pernyataan itu juga berupa kalimat yang positif. Jadi kayak boleh makan boleh apa itu tuh tidak menyangkut dalam kalimat positif. Nah, jadi ini memang diawali dengan kata peraturan, tapi awak memperhalusnya menjadi nilai positif yang ada dalamnya atau nilai kebaikan yang ada di dalam pernyataan. Nah, seperti ini. Gantilah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Misalnya contohnya kalimat negatif ini. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Nah, rubah dia menjadi kalimat positif. Berjalanlah di kelas atau koridor. Dengan merubah kalimat yang sedikit saja mungkin kita rubah itu jadi berbeda maknanya. Jadi kadang-kadang awak tidak boleh, jangan, bahasanya seperti itu yang tidak harusnya kita rubah dalam membuat keyakinan kelas. Jadi tidak boleh makan dan minum dalam kelas. Itu artinya kalimatnya kalimat negatif. Jadi kita rubah bahasanya lebih diperhalus menjadi kalimat yang positif. Ya, ini lanjutannya. Nah, berikutnya ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini merupakan suatu dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi ini merupakan langkah dalam penyelesaian masalah siswa. Ada 3 langkahnya. Di sini ada pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini bahwa kita memberikan pernyataan kepada anak bahwa membuat kesalahan itu hal yang wajar karena setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Artinya kita membuat identitas dia itu tidak merasa bersalah dia atau terganggu. Karena semua orang bisa saja bersalah. Jadinya tidak merasa ini saja yang merasa ini aja yang pernah bersalah punya. Itu yang menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Di validasi tindakan salah ini kita di situ lebih kepada menggali apa alasan siswa itu melakukan kesalahan itu. Kemudian ada menanyakan keyakinan. Nah, itu langkahnya. Ini tadi prinsipnya tadi ini ya ini segitiga restitusi. Nah, kalau lebih apanya
Ada di sini video penerapan segitiga restitusi. Ya, nonton lagi. Ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Dian Lawson berlandaskan pada teori kontrol Dr. Yuri berikut. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan guru yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebaikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga. Sambungkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan nyata. Sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Ibu, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang kenapa ada di sini? Betul Pak, coba masa aku dikatain Pak Fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain Eka di depan kelas. Coba. Oh, itu. Ya pasti kamu marah. Bapak juga akan marah apabila ada yang menyebut Bapak. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya cuma tanya Eka lah Pak. Coba. Saya minta buka dia bukan dengan lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan itu karena satu alasan tertentu. Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya ada lagi lah. Jangan dulu, orang lagi. Ya, pertahankan ajaran itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya meminta-minta. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan saya meminta saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri loh. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menemukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus selalu menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir bahwa apa kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa sabar dan bertanggung jawab. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru yang sudah sepakati yang perlu kita jalankan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas
atau menarik guru saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berbeda. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak bisa yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki kesalahan. 4. Saya tidak menggunakan kesalahan. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. Apapun hasilnya, Nah, jadi yang terakhir tadi itu tentang segitiga restitusi. Jadi dalam menyelesaikan masalah siswa ada segitiga. Dari segitiga itu karena ada 3 langkahnya. Yang pertama tadi ada menstabilkan identitas. Di sini kita lebih ke membuat anak yang merasa tadi bersalah. Jadi dia tidak terpaku terhadap kesalahan dia. Bisa kita mengajukan pernyataan bahwa membuat kesalahan itu hal yang wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian misalnya kita pernah juga, misalnya bapak atau ibu mungkin pernah juga melakukan kesalahan seperti kamu. Jadi kita lebih ke memberikan motivasi kepada siswa bahwa yang dia lakukan itu bukan dia saja yang pernah bersalah. Jadi dia tidak merasa gagal. Ya, dia tidak merasa gagal terhadap kesalahan yang pernah dilakukan. Yang kedua, ada validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan salah seperti yang sudah kita sampaikan tadi bahwa apa yang dilakukan manusia itu berdasarkan karena dia ingin memenuhi kebutuhannya. Ya, jadi kita tanyakan apa alasan dia berbuat seperti itu. Jadi tidak lo peri ya wak langsung berang mama langsung tidak berang-berang langsung tanya dulu alasan memang kawan anak ini saya talambe de inyo misalnya kok sakit tadi malam. Nah tuh ini minum upe akhirnya tak kalau itu. Jadi memang Yoko harus menjadi guru yang baik gitu. Jadi tidak boleh berang-berang, tidak boleh marabu-rabu. Jadi lebih ke awak melakukan pendekatan kepada siswa supaya inyo sadar akan kesalahannya, kemudian bisa mencari solusi terhadap kesalahan dia itu sendiri. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan, karena tadi keyakinan itu yang sudah kita buat tadi bersama siswa itu. Nah kita tanyakan apa keyakinan yang telah kita buat, yang telah dia langgar. Nah, saya kira itu Pak Beri sudah ya, itu budaya positif yang ada poin-poinnya tentang budaya positif yang mungkin perlu kita coba terapkan di sekolah. Berarti ada tadi budaya positif nih. Yang pertama apa kan? Kesimpulannya ya. Baik, terima kasih Bu Rini atas kesempatannya, pemaparan yang luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Bu Rini mencoba memaparkan mulai dari budaya positif sampai dengan segitiga restitusi. Jadi dengan adanya kegiatan ini itu sangat membuka cakrawala kita sebagai guru bahwa apa yang sudah kita lakukan selama ini ternyata berdampak kepada siswa kita atau kepada murid kita. Nah mudah-mudahan dengan materi yang diberikan oleh Bu Rini tadi bisa membawa kita ke arah perubahan yang lebih baik lagi. Mungkin sedikit ya Bu Rini, di sekolah kita semacam setiap pagi itu kalau setelah saya mendengarkan ya pemaparan dari Bu Rini tadi, berarti dengan kita mengarahkan anak yang terlambat untuk memilih sampah itu berarti adalah sebuah hukuman ya Bu. Iya, berarti itu adalah sebuah hukuman yang tanpa kita sadari, kita tidak tahu bagaimana kondisi si anak, kenapa mereka terlambat. Namun di sekolah kita memberikan tanggung jawab baru lagi untuk membersihkan sekolah kita. Kecuali memang di kegiatan guru bersama. Mungkin itu nanti yang akan sama-sama coba kita evaluasi kembali apa yang sudah kita lakukan untuk anak didik kita.
Semoga kita semua adalah guru yang terus belajar sepanjang hayat, tidak pernah puas dengan apa yang kita dapatkan hari ini. Terima kasih Bu Rini, materinya sangat bermanfaat sekali. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Bu Ona. Mungkin sebenarnya ini hanya berupa pemaparan mungkin yang bisa kita jadikan sebagai ajang untuk belajar. Belajar itu tidak ada salahnya, karena belajar itu tidak mengenal usia. Untuk mencapai suatu kebaikan memang harus kita lakukan perubahan-perubahan supaya kita menjadi lebih baik. Seperti tadi banyak budaya positif yang harusnya yang perlu kita terapkan supaya tercipta nanti Bona lingkungan sekolah yang nyaman dan menyenangkan bagi murid. Jadi untuk kamu Kunyo, seandainya itu memang benar bisa kita terapkan, bisa membuat sekolah kita mungkin lebih lagi sekolah ramah anak ini, lebih menyokong ke sekolah ramah anak. Ya Pak Ferry, ya saya rasa mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, ya ada lagi Pak Ferry, ya. Sebelum ini menutup, barangkali ini cuma menyarankan, baik itu saran saya untuk diri saya sendiri, mungkin juga kawan-kawan. Sebenarnya di sini saya lihat dari awal tadi ada paradigma baru, artinya ada proses baru yang harus kita lakukan untuk melahirkan budaya positif ini. Yang jadi masalah bagi kita keluar dari zona nyaman kita selama ini. Untuk melakukan perubahan tadi, masuk ke paradigma baru itu, kita harus keluar dari zona nyaman kita. Harus bisa keluar dari sana. Yang jadi masalah, yang untuk keluar itu yang jadi masalah untuk kita. Semoga dari pemaparan ini tadi kita nanti bisa berubah, keluar dari zona nyaman kita berusahalah kepada apa yang betul-betul diarahkan di sini. Oke, terima kasih. Ya memang untuk berubah tuh jadi nggak mungkin bisa instan. Nah, jadi apa namanya? Seperti yang disampaikan tadi, kita udah nyaman, biasanya kita lakukan seperti itu. Jadi untuk merubah tadi itu, memang butuh waktu. Tidak mungkin itu kita rubah secara instan. Jadi itu perlahan-lahan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik, mungkin tidak apa-apa. Awak rubah seketik-ketik yang biasanya awak terlaku supaya lebih baik dengan tahu itu ini. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan dan membuat sekolah kita lebih baik lagi. Sepakat kita nak? Sepakat. Ya mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan hari ini tentang budaya positif. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf mungkin agak lama menyita waktu Bapak Ibu. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Rini. Sebelum kita tutup, kita berikan aplaus dulu untuk kita kali ini. Ya. Terima kasih kepada Bu Rini telah memaparkan tentang paradigma budaya positif yang harus mungkin kita terapkan di sekolah kita. Oke, dengan mengucapkan alhamdulillah, maka berakhirlah kegiatan kita pada siang ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.